Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan pada hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur karena kami boleh diberikan keselamatan dan pengharapan akan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini juga kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan perkataan-Mu. Biarlah Tuhan menolong hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini, kami sungguh boleh dikuatkan dan kami dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya memberikan satu tema, kenal kau kan Yesus. Mari bersama kita membuka bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 3, ayat yang pertama sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 3, ayat yang pertama sampai dengan 10, saya akan baca untuk kita. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jika ada seseorang yang datang kepada kita meminta makan, maka ada sebuah pepatah mengatakan, beri dia ikan dan engkau memberinya makan untuk sehari. Ajari dia memancing ikan dan engkau memberinya makan untuk selamanya. Nah, pepatah kuno ini berasal dari Confucius. Ini sangat menarik sekali ya. Ketika kita melihat seseorang yang membutuhkan makanan, dalam pepatah ini dikatakan ketika seseorang membutuhkan makan, maka beri dia ikan dan engkau memberi makan kepadanya cukup untuk sehari. Kita bisa saja menolongnya, memberi makan ketika ada orang yang meminta kita untuk memberikan makan. Tapi ternyata makanan yang kita berikan kepadanya mungkin hanya mengenyangkan dia dalam sehari. Tapi kita bisa mengajarinya memancing ikan agar ia kenyang setiap hari. Nah, hal ini mengingatkan kita juga pada satu perikop di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1-10 yang tadi saya baca kita semua, di mana ada seseorang yang dalam kondisi terbatas. Terbatas di dalam segala sesuatu, baik terbatas ketika dia harus bekerja, terbatas ketika dia bergerak, karena dia mengalami kelumpuhan sejak di dalam sejak lahir. Dan dalam kelumpuhannya ini, dia terus bergantung kepada orang lain untuk membawa dia melakukan aktivitas. Ya, jadi di dalam kelumpuhannya ini tentu saja dia terbatas di dalam gerak dan segala aktivitas yang dia lakukan. Baik itu aktivitas mandi, menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri, untuk pergi bekerja dia pun juga harus diusung. Jadi paling tidak dia butuh 2 ataupun 4 orang untuk bahkan mengusung dia bisa sampai ke tempat kerja,
Dan bahkan juga demikian ketika dia berangkat kerja ataupun dia pulang kerja. Bahkan di dalam di dalam kisah ini dikatakan dia harus diletakkan di dekat pintu gerbang rumah ibadah yang disebut dengan gerbang indah. Ada yang berpendapat bahwa gerbang ini merupakan jalan masuk utama ke dalam bait suci dan dihias dengan sangat indah. Makanya apa dikatakan sebagai gerbang indah? Karena merupakan bagian dari bait suci, bagian muka dari bait suci, maka sebuah di situ dikatakan bahwa tempat itu dihias begitu indah sehingga orang-orang yang datang beribadah pun juga sangat senang melihat hal ini. Dan kemudian dia juga harus dibawa ke depan pintu gerbang rumah ibadah ini tidak hanya seminggu sekali, tapi setiap hari dia harus dibawa ke sana. Dia terus bergantung kepada orang lain untuk membawa dia melakukan segala aktivitas. Lalu kemudian yang kedua, dia terus bergantung dari sedekah yang orang lain berikan untuk nafkah hidupnya. Jadi di dalam pekerjaannya ini, dia tidak melakukan segala sesuatu, dia hanya sekedar duduk dan dia minta belas kasihan dari orang-orang yang datang untuk beribadah. Karena memang ada satu aturan, ya, ada sebuah pendapat mengatakan ada 3 pilar orang Yahudi, yaitu ketaatan terhadap Taurat, ibadah, dan memberikan sedekah. Maka dia tahu betul bahwa memberikan sedekah itu merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang beribadah di bait Allah pada waktu itu. Maka dari 3 pilar ini kemudian memberi sedekah ini merupakan suatu kewajiban kepada orang-orang yang dalam kelemahan. Maka tidak hanya orang lumpuh itu tadi saja yang berada di dekat gerbang indah, tetapi juga banyak orang-orang yang dalam keterbatasan, dalam kondisi yang cacat tubuh, kemudian mereka berjejer gitu ya, untuk menerima belas kasihan dari orang-orang memberi sedekah. Nah, selama itu orang lumpuh ini berharap bahwa setiap orang yang lalu lalang lewat depannya akan berhenti dan memberikan sedekah. Nah, ketika itu di dalam kisah ini, ketika itu dikatakan waktu sembahyang tiba, yaitu pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah dan si orang lumpuh ini meminta sedekah, bahkan sangat mengharapkan mendapatkan sesuatu dari mereka berdua. Nah, ternyata dalam kelemahan yang demikian, Petrus melihat dan menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar materi atau uang yang dia perlukan, tetapi kesembuhan dari penyakitnya. Nah, ayat 6 dikatakan yang menjadi kunci dari perikop ini, tetapi Petrus berkata ketika dia melihat Petrus dan Yohanes dan sangat mengharapkan dia mendapatkan sesuatu dari mereka, Petrus berkata kepada orang lumpuh ini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 6 ini menjadi satu kunci di dalam perikop ini karena Petrus tidak menawarkan emas dan perak atau uang untuk diberikan kepada orang lumpuh ini. Tetapi apa yang dia punya adalah iman percaya kepada Yesus Kristus. Dan dari iman itu kemudian Petrus menyatakan bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus untuk memberikan mukjizat. Dan orang lumpuh tadi kemudian bisa berjalan. Tuhan juga berkenan memberikan mukjizat ini melalui Petrus, melampaui dari apa yang sekedar orang lumpuh itu harap. Orang lumpuh itu hanya sekedar mengharapkan belas kasihan, mendapatkan uang hari itu, lalu kemudian dia bisa makan, dia bisa hidup dari pemberian orang. Tetapi Petrus memberikan melampaui dari apa yang orang lumpuh itu harapkan. Sebab bagi Petrus, mengenal Tuhan, mengenal kasih-Nya, mengenal karyanya dalam kehidupan kita, yaitu sebuah nama yang berkuasa memberikan dia kesembuhan jasmani dan rohani, dialah Tuhan Yesus yang harus diperkenalkan kepada setiap orang, bahkan kepada orang lumpuh ini.
Mukjizat diberikan melalui Petrus ketika Petrus pegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dan dia dengan girangnya kemudian bisa berdiri, berjalan, bahkan melompat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka apa dampak dari kesembuhan bagi orang lumpuh itu? Selain dia bersuka cita, dia kemudian bisa berdiri dengan kedua kakinya tanpa bantuan orang lain, kemudian dia sampai melompat-lompat kegirangan oleh karena sukacitanya dia mengalami kesembuhan lebih dari emas dan perak yang dia harapkan. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari apa dampak dari kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh ini. Yang pertama, tidak ada lagi penghalang bagi dia untuk beribadah di rumah Tuhan. Nah, betapa dia telah mengalami kesembuhan tidak hanya secara fisik bisa berjalan, tetapi juga sembuh dalam kerohanian. Selama ini dia tidak diperbolehkan mengikuti ibadah karena kecacatannya. Dan hari itu dia mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke rumah Tuhan sambil memuji Allah tanpa ada larangan. Nah, memang ada satu larangan terhadap orang-orang dengan keterbatasan fisik demikian untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kebaktian. Ini dicatat di dalam Imamat 21 ayat 16 sampai dengan 24. Nanti Bapak Ibu bisa baca di sana bahwa ada firman Tuhan mengatakan, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan aku. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, betapa orang ini melewatkan masa kanak-kanak, remaja, pemuda. Dia tidak bisa beribadah dengan leluasa dan hanya sampai di pelataran rumah ibadah. Setiap kali ada orang beribadah, dia hanya sampai di dalam pelataran rumah ibadah karena dalam kecacatannya dia tidak bisa masuk ke dalam rumah ibadah itu. Maka ketika sembuhan itu diberikan, dia langsung masuk ke rumah ibadah tanpa halang. Terbuka kesempatan bagi dia untuk makin mau bisa belajar, mengenal Tuhan, mengenal Taurat Tuhan, dan bertumbuh dalam firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, begitu juga dengan kita. Seberapa dalam pengenalan kita akan Kristus. Jangan sampai pengenalan kita seperti orang-orang yang hanya sampai di pelataran gereja. Hanya tahunya sesuatu yang menyenangkan di permukaan saja. Tidak ada kerinduan untuk lebih dalam belajar mengenal siapa Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita orang berdosa. Biarlah kita terus mengenal siapakah Tuhan kita. Tidak hanya ketika kita mengenal, oh orang Kristen adalah orang yang diberkati. Orang Kristen adalah orang yang diberikan keselamatan. Tetapi kita jauh dari pengenalan akan Tuhan, belajar untuk bertumbuh bersama, belajar untuk mau dimuridkan. Nah, biarlah kita belajar bahwa Yesus Kristus dialah yang memberikan keselamatan bagi orang berdosa dan dialah sumber kehidupan bagi kita. Tidak hanya selama di dunia ini, tetapi juga kehidupan yang akan datang. Dan orang lumpuh ini mendapatkan anugerah. Dia belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Masuk dalam rumah ibadah. Tidak hanya mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang berbelas kasih, memberikan orang-orang percaya untuk berbelas kasihan kepada orang-orang yang lumpuh, tetapi bagaimana dia sendiri mengalami pemulihan. Ketika masuk ke dalam rumah ibadah, dia memuji Tuhan, melompat-lompat, dan bahkan juga dia mau belajar lebih mengenal Tuhan. Nah, yang kedua, yang dampak dari kesembuhan yang orang lumpuh ini alami adalah orang lumpuh yang disembuhkan ini kemudian bisa bekerja tanpa bergantung lagi kepada orang lain. Kesembuhannya akan memampukan dia untuk bekerja mencari nafkah, supaya tidak perlu lagi mengemis, meminta belas kasihan orang lain. Orang itu masih berumur kurang lebih 40 tahun ya. Orang lumpuh ini berumur kurang lebih 40 tahun. Maka ketika dia disembuhkan, ia mampu menjadi orang yang
sesuai dengan usianya, usia yang masih produktif, masih bisa bekerja. Dan Tuhan tahu itu, bagaimana dia diubah menjadi manusia yang bisa mencari nafkah, bahkan juga bermanfaat bagi orang lain. Kalau selama ini dia hanya melakukan segala kegiatannya untuk dia mendapat manfaat dari orang lain, tetapi kemudian ketika dia disembuhkan, dia bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Orang ini Tuhan sembuhkan supaya bisa lebih produktif lagi dalam bekerja. Tentunya kita pun demikian. Ada kesempatan bagi kita untuk bekerja, pergunakan waktu sebaik mungkin untuk bekerja. Tidak ada orang yang tidak bisa diberikan anugerah oleh Tuhan, bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa bermanfaat menghasilkan banyak karya yang baik selama kita hidup di dunia. Orang lumpuh ini selama dia hidup dalam kelumpuhannya, ia hanya berharap materi yang dia terima dari orang lain tanpa mau belajar datang kepada sumber berkat itu. Demikian juga dalam kehidupan kita, seringkali dalam kelemahan kita, kita fokus kepada seseorang yang kita anggap bisa menolong kita mengatasi kesulitan. Maka kenapa kadang-kadang kita merasa, wah aku sudah dicukupi oleh seseorang yang menanggung hidupku, gitu ya. Sebulan sekali kita menerima kebaikan dari orang, atau seminggu sekali kita menerima kebaikan dari orang, dan kita pikir itu cukup. Sehingga kita tidak perlu lagi berusaha. Sehingga kita tidak perlu lagi berjerih lelah untuk menghasilkan satu karya sendiri bagi kita. Nah, tentu saja orang-orang yang sudah di dalam Tuhan terus diberikan anugerah untuk juga boleh memberikan, bisa bermanfaat, hidup bermanfaat tidak hanya bagi diri kita tetapi juga bagi orang lain. Ya, ada anugerah yang Tuhan berikan selalu bagi kita hal ini. Lalu kemudian yang ketiga, apa dampak dari kesembuhan yang orang lumpuh ini alami adalah peristiwa ini menjadi sarana Injil semakin disebarluaskan. Dampak kesembuhan ini, orang itu tidak hanya memiliki kesembuhan secara jasmani, tetapi juga bagaimana dia memiliki iman dan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ini kita lihat dari luapan ekspresi syukurnya. Ketika dia melompat-lompat tanpa malu, ketika kemudian dia bersuka cita karena sudah bisa masuk ke dalam rumah ibadah yang selama ini dia terhalang oleh karena sakit dan keterbatasan tubuhnya. Tetapi kemudian dalam luapan rasa syukurnya itu membuat banyak orang kemudian takjub melihat dia. Orang yang tadinya lumpuh, orang yang tadinya tidak bisa apa-apa, orang yang tadinya hanya diberi hidup dari belas kasihan orang lain, tetapi sekarang bisa memuji Tuhan dengan bebas, bahkan bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, pada waktu itu pasca Pentakosta ya terjadi. Tuhan memberikan kuasa kepada para murid untuk bersaksi dan bahkan membuat mujizat supaya berita Injil semakin tersebar. Dan melalui orang lumpuh ini kisah yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3, di mana ini pasca Pentakosta. Ini menjadi satu titik juga di mana kesembuhan terhadap orang lumpuh ini terjadi, menjadi satu batu loncatan bagi pemberitaan Injil untuk bagaimana pertambahan jumlah orang percaya terjadi pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mukjizat terus diberikan sampai saat ini. Orang sakit bisa sembuh, bisa melalui berbagai media. Dan bahkan juga Tuhan memberikan mukjizat kepada setiap orang percaya untuk makin kuat di dalam iman, di dalam menghadapi banyak tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya Injil makin disebarluaskan. Nah, biarlah kita menjadi sarana orang-orang dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan biarlah Dia terus kita perkenalkan dalam kesaksian hidup kita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih. Engkau adalah Allah yang kami kenal sebagai Allah yang tidak hanya mengasihi manusia berdosa, tetapi juga Engkau yang
telah rela memberikan nyawamu, mati di kayu salib demi menebus setiap dosa kami, bahkan memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap kami. Biarlah pengenalan kami akan Engkau semakin mendalam, dan biarlah itu semuanya juga boleh mendorong kami untuk memperkenalkan Engkau kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan kiranya pakai kami, agar dimanapun kami berada, kami terus bisa menjadi saksi, mengajak orang lain boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Terima kasih ya Bapa, dan biarlah anugerah-Mu saja yang terus menolong kami untuk kami boleh melakukan aktivitas kami hari ini. Dimanapun kami berada, kami mau menjadi saksi-Mu, memuliakan Engkau di dalam seluruh aktivitas kegiatan yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, demikian makin dekat dengan Tuhan hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi.